Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kromatografi gas. Nah, tugas kali ini tuh untuk memenuhi mata kuliah pengantar kromatografi. Berikut adalah profil dari data diri saya. Perkenalkan, nama saya Apriani Zaluku dengan NPM 208 10 30 152. Nah, saya berkuliah pada jurusan kimia di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam pada Universitas Syah Kuala. Nah, sebelum melangkah lebih jauh tentang kromatografi gas ini, kita akan membahas dulu tentang kromatografi gas ini apa sih sebenarnya. Nah, jadi teknik kromatografi gas ini itu adalah untuk pemisahan dan untuk menganalisis senyawa yang bersifat volatil. Volatil itu adalah mudah menguap dalam fase gerak gas melalui fase diamnya itu dalam bentuk cair ataupun padatan. Kemudian ada dua kromatografi, yaitu pertama ada kromatografi gas cair atau KGC. Nah, KGC ini tuh menggunakan fase diam merupakan cairan dan mekanisme sorpsinya itu adalah partisi. Kemudian untuk yang kedua itu ada kromatografi gas padat atau KGP. Nah, KGP ini tuh menggunakan fase diamnya itu dalam bentuk padatan dan mekanisme sorpsinya itu adalah absorpsi permukaan. Nah, kita akan membahas tentang prinsip dari kromatografi. Nah, prinsip dari kromatografi ini adalah teknik pemisahan di mana solut-solut yang mudah menguap atau volatil itu dan stabil terhadap panas itu bermigrasi atau berpindah melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Nah, pada umumnya itu solut ini akan terelusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya dan afinitasnya terhadap fase diam. Kemudian kita akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari gas kromatografi. Untuk kelebihannya itu, gas kromatografi ini tuh proses analisisnya tuh lebih cepat. Biasanya tuh dalam bentuk hitungan menit. Nah, kita tuh kan pengen dapat hasilnya itu dengan cepat. Nah, kita tuh bisa menggunakan si gas kromatografi gitu. Kemudian yang kedua itu efisien. Nah, efisien itu dalam bentuk resolusinya itu tinggi. Kemudian sensitif. Nah, kalau dibilang sensitif tuh berarti si gas kromatografi itu dapat mendeteksi dalam bentuk ppm atau part per billion. Bahkan gas kromatografi ini tuh juga dapat mendeteksi dalam bentuk ppb atau yang lebih kecil itu part per billion. Kemudian analisis kuantitatif. Nah, analisis kuantitatifnya itu dengan akurasi yang tinggi. Jadi hasil yang akan kita dapatkan dalam bentuk kromatogramnya itu lebih akurat. Kemudian memerlukan sampel dalam jumlah kecil. Nah, pada gas kromatografi ini itu kita tidak memerlukan sampel yang terlalu banyak karena untuk pengukurannya itu kita hanya memerlukan kecil atau dalam bentuk suntikan. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan sampelnya itu dengan menggunakan injector port. Kemudian handal dan relatif sederhana dan tidak mahal. Nah, kita juga akan ketika kita ingin mengetahui suatu kandungan dalam suatu senyawa itu, maka kita akan mencari alat yang
sensitif, kemudian akurat, dan yang paling penting itu adalah harganya itu murah atau tidak mahal. Kemudian bagaimana untuk kekurangan dari si gas kromatografi ini? Nah, kekurangannya itu terbatas pada sampel-sampel yang mudah menguap. Nah, si gas kromatografi ini tuh akan lebih efisien apabila untuk mengukur sampel yang bersifat volatil atau menguap. Kemudian tidak sesuai untuk sampel yang termolabil. Dan yang terakhir, cukup sulit untuk preparasi sampel dalam jumlah besar. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, sampel yang digunakan ini adalah sedikit atau dalam jumlah kecil. Nah, kalau misalkan sampelnya dalam jumlah besar ini, untuk preparasinya itu akan lebih sulit ya daripada yang dalam jumlah kecil. Nah, kemudian selanjutnya ini kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi resolusi kromatografi gas. Nah, resolusi itu apa sih? Nah, di sini resolusi itu adalah ukuran apakah suatu senyawa itu terpisah secara baik atau tidak dengan senyawa lain. Kemudian slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu slide selanjutnya ini adalah kita membahas tentang efisiensi kolom. Nah, efisiensi kolom ini tuh diukur dalam jumlah theoretical plate atau harga HETP, di mana HETP ini adalah panjang kolom yang dibutuhkan untuk tercapainya keseimbangan dari komponen sampel antara fase gerak dan fase diamnya. Nah, berdasarkan rate teori dari Van der Ter, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi si efisiensi kolom tersebut. Nah, untuk faktornya ini yang umum itu ada 8. Yang pertama itu ada diameter partikel, kemudian konsentrasi fase diam, tipe fase diam, diameter kolom, flow rate, tekanan, temperatur, dan yang terakhir adalah carrier gas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian instrumentasi. Kita akan mempelajari tentang instrumentasi dari alat gas kromatografi tersebut. Nah, pertama ini adalah bagian dasar dari kromatografi gas. Nah, di sini sistem gas pembawa. Nah, bagian-bagiannya itu ada sistem gas pembawa atau carrier gas. Nah, dapat kita lihat bahwa pada sampel tersebut di sini ada carrier gas. Kemudian sistem pemasukan cuplikan. Nah, kemudian ada sistem pemanasan kolom. Kemudian ada kolomnya. Nah, kolomnya ini adalah yang bentuk seperti selang. Ini kolom. Kemudian sistem deteksi. Nah, sistem deteksinya itu dari detektor akan masuk ke recorder dalam bentuk kromatogram. Hasilnya itu akan dalam bentuk puncak-puncak seperti kromatogram yang ada di gambar tersebut. Kemudian ada sistem pengolahan data. Nah, sistem pengolahan data inilah yang akan membaca senyawa apa saja yang ada pada sampel tersebut, atau memisahkan pada puncak ini ada senyawa ini, pada puncak ini ada senyawa ini, begitu. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita akan menggunakan suntikan atau suntikan sampel itu dengan menggunakan injector port. Nah, seperti kita menggunakan injektor. Nah, untuk kita suntikan itu pada injector port. Kemudian slide selanjutnya kita akan membahas tentang fase gerak dari gas kromatografi tersebut. Nah, fase gerak dari gas kromatografi ini berfungsi yaitu gas pembawa. Nah, gas pembawa ini dia berfungsi sebagai fase gerak pada gas kromatografi, yakni tujuannya adalah untuk membawa solut ke dalam kolom sehingga gas pembawa ini tidak berpengaruh pada selektivitas kecepatan linier dari carrier gas menentukan efisiensi kolom. Nah, dari persyaratannya itu atau
fase geraknya itu harus dalam bentuk inert, kemudian murah, kemudian yang ketiga ada koefisien difusi sampel pada gasnya itu rendah, kemudian murni dan mudah diperoleh, kemudian cocok untuk detektor yang digunakan. Nah, apabila kita menggunakan detektor ini, kita harus menggunakan juga fase geraknya ini gitu. Ada ketentuan-ketentuan dalam penggunaan detektor pada alat gas kromatografi tersebut. Nah, kita akan membahas pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada pemakaian detektor. Kalau kita menggunakan gas pembawa itu dalam bentuk hidrogen, maka kita akan menggunakan detektornya itu hantar panas atau TCD. Kemudian kalau kita menggunakan helium, ada beberapa detektor yang bisa kita gunakan, seperti detektor hantar panas TCD, kemudian ionisasi nyala FID, kemudian fotometri nyala FPD, kemudian termoionik nyala FTD. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan gas pembawanya itu dalam bentuk nitrogen, nah pada nitrogen ini juga kita dapat menggunakan detektor dengan beberapa macam ini. Kita bisa menggunakan ionisasi nyala FID, fotometri nyala FPD, kemudian termoionik nyala atau FTD, dan yang terakhir adalah tangkap elektron atau ECD. Kemudian ada gas pembawa dalam bentuk argon. Nah, kalau dalam bentuk argon ini kita hanya bisa menggunakan detektor yang jenis ionisasi nyala atau FID. Kemudian yang terakhir ada argon ditambah dengan metanah 50%. Nah, kalau gas pembawa yang kita gunakan argon ditambah dengan metanah 50% ini, kita hanya boleh menggunakan detektor tangkap elektron atau ECD. Nah, kemudian kita akan membahas tentang injeksi sampel. Nah, injeksi sampel ini tuh bagaimana cara kita memasukkan sampel ke dalam injektor portnya. Kita akan membahas pada slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang injeksi sampel. Nah, injeksi sampel ini tuh dia berfungsi dari ruang suntik sampel. Fungsi dari ruang suntik sampel itu adalah untuk menghantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Nah, ruang suntik ini tuh harus dipanaskan tersendiri atau terpisah dari kolom. Kemudian suhu dari injektor port itu biasanya sama atau sedikit lebih tinggi, misalkan 50 derajat Celcius di atas suhu kolom. Misalkan ya, kan boleh sama, boleh juga lebih tinggi. Jadi misalnya kalau misalkan kita menggunakan kolom suhu kolomnya itu 50 derajat Celcius, maka kita bisa menggunakan injektor portnya itu bisa dengan suhu 50 derajat Celcius atau lebih tinggi dari 50 derajat Celcius. Kemudian gimana sampel ini seketika akan menjadi uap dan segera masuk ke dalam kolom dibawa oleh carrier gas. Nah, setelah kita suntikan, nah si sampel ini tuh akan berubah menjadi uap dan akan masuk ke kolom dan ketika melewati di kolom itu akan dibawa oleh si carrier gas. Dapat kita lihat pada gambar di bawah. Nah, ini ada penyuntikan, kemudian setelah disuntik itu dia akan masuk, kemudian ada inlet gas pembawa, kemudian ada tabung absorpsi, kemudian katup pembersih, katup pembuang, katup pengontrol. Nah di bawah sini tuh ada kolom kapiler. Nah, sampelnya itu dari yang kita suntikan itu akan berjalan ke bawah menuju kolom kapiler. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kolom yang digunakan pada alat gas kromatografi. Nah, kolom itu, apa sih kolom itu? Jadi kolom itu merupakan tempat terjadinya proses pemisahan, karena di dalamnya itu
terdapat fase diam. Kemudian ada dua jenis kolom pada gas kromatografi, yaitu yang pertama ada kolom kemas atau packing kolom dan kolom kapiler atau capillary kolom. Nah, kita akan melihat jenis kolom ini pada slide selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas tentang perbedaannya itu, nah di sini ada membahas tentang parameter yang digunakan oleh kolom kemas dan kolom kapiler. Nah, kalau kita menggunakan parameternya itu tabung. Nah, kolom kemasnya itu harus bersifat baja, tahan karat atau stainless steel. Sedangkan kolom kapilernya itu dalam bentuk silika atau SiO3 dengan kemurnian yang sangat tinggi, atau kandungan logamnya itu lebih kecil daripada 1 ppm. Kemudian parameter panjang. Nah, kalau kolom kemas itu 1-5 meter. Kemudian kalau misalkan kolom kapiler itu 5-60 meter. Kemudian ada diameter dalam. Kemudian kalau misalkan kolom kemas itu diameter dalamnya itu 2-4 mm. Sedangkan pada kolom kapiler itu diameter dalamnya itu 0,10 sampai 0,5 mm. Kemudian ada parameter jumlah lempeng. Nah, jumlah lempeng ini tuh kalau kolom kapiler itu kalau kolom kemas jumlah lempengnya itu 1000 meter, sedangkan kolom kapilernya itu 5000 meter. Untuk parameter total lempeng, untuk kolom kemas itu dapat berukuran 5000 meter, sedangkan kolom kapiler itu 3000 meter. Kemudian tebal lapisan film. Nah, untuk kolom kemas itu dia tebal lapisan filmnya itu 10 mikron, sedangkan kolom kapiler itu 0,5 sampai 1 mikron. Bisa disimpulkan bahwa tebal lapisan film di kolom kapiler ini lebih kecil. Kemudian untuk parameter resolusi. Nah, resolusi dari kolom kemas ini rendah, sedangkan pada kolom kapiler itu tinggi. Kemudian ada kecepatan alir. Nah, kecepatan alir pada kolom kemas itu 10-60 ml per menit, sedangkan kolom kapiler itu 0,5-1,5 ml per menit. Kemudian ada kapasitas. Nah, kapasitas dari kolom kemas ini sampai 10 mikrogram per puncak, sedangkan pada kolom kapiler itu lebih kecil dari 100 puncak. Nah, di sini ada gambar. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa bagaimana bentuk dari kolom kapiler dan kolom kemas. Nah, jadi kolom kemas ini adalah jenis kolom dalam teknik kromatografi. Nah, kolom kemas ini mengandung fase diam yang terisi penuh, yang terdiri dari partikel-partikel halus. Nah, oleh karena itu, hal ini tuh dapat meningkatkan tekanan di dalam kolom. Nah, karena dia tuh fase diamnya itu terisi penuh. Nah, terisi penuhnya itu dengan partikel-partikel halus. Nah, hal ini tuh yang dapat menyebabkan si tekanan pada kolom kemas ini tuh dapat ditingkatkan. Nah, kemudian setelah itu panjang kolom yang dikemas itu panjang kolom kemas ini lebih pendek. Dapat kita lihat pada gambar ini bahwa panjang kolom kemas dan kolom kapiler ini, kolom kemas ini lebih pendek panjangnya ya. Kemudian selanjutnya ada 3 komponen dari kolom kemas. Yang pertama itu komponen pengepakan, ada 3 kan. Yang pertama itu pipa,
pengepakan, dan sudut ujung. Kemudian pengemasan atau fase diam bisa berupa padat atau cair. Nah, pengemasannya ini tuh berarti kita bisa menggunakan dalam fase padat ataupun dalam fase cair gitu. Kemudian dalam kasus fase cair ini tuh melapisi partikel halus. Di sisi lain fase diam misalkan fase diam padat hanyalah kumpulan partikel halus dan tidak ada fase cair yang menutupi partikel si kolom kemas tersebut. Selain itu, ada 3 jenis juga pemisahan dalam kolom kemas. Yang pertama itu destilasi, kemudian yang kedua ada penyerapan gas, kemudian ada yang terakhir itu ekstraksi cair-cair. Nah, umumnya sebagian besar metode kromatografi lama menggunakan kolom padat disebabkan karena memberikan pemisahan gasnya itu ringan yang lebih baik, kemudian jumlah fase diam itu lebih selektif dengan kolom yang dikemas. Kemudian selain itu kolom yang dikemas ini juga lebih murah jika dibandingkan dengan kolom kapiler. Kembali lagi, apabila harganya lebih murah itu akan lebih efisien gitu kan. Tapi selain harganya murah, kolom ini juga harus akurat gitu kan. Kemudian kemudian kita masuk ke pembahasan kolom kapiler. Nah, kolom kapiler adalah jenis kolom lain dalam kromatografi. Nama lain dari kolom kapiler ini adalah kolom WCOT atau wall coated open tubular atau kolom porous layered open tubular atau PLOT. Nah, di sini fase diamnya ini hanya melapisi permukaan bagian dalam tabung dalam lapisan polimida. Polimidanya itu berfungsi sebagai fase diam. Jadi seluruh kolomnya itu tidak terisi dengan penuh. Tadi kalau misalkan kolom kemas itu kan dia terisi secara penuh yang diisi oleh partikel-partikel halus. Sedangkan pada kolom kapiler ini tuh dia tidak terisi secara penuh. Seluruh kolomnya tidak terisi secara penuh dengan fase diamnya kan. Nah, lapisan polimida ini tuh memiliki ciri khas dengan warna kecoklatan. Kemudian kolom kapiler ini juga dia memerlukan sejumlah kecil sampel. Kemudian di sisi lain tekanan yang dihasilkan di dalam kolom juga lebih kecil ya. Kemudian kolom ini tuh jenis kolom yang banyak digunakan saat ini karena resolusi dan efisiensinya itu lebih tinggi. Jadi kolom kapiler itu juga sangat worth it ya untuk digunakan. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang persamaan dan perbedaan dari kolom kapiler. Nah, perbedaan antara kolom kapiler yaitu kolomnya itu dikemas, perbedaannya itu kolom kemas itu mengacu pada kolom yang berisi fase diam yang terisi penuh. Tadi sudah saya bahas kalau misalkan itu kolom kemas itu terisi penuh yang terdiri dari partikel halus. Kemudian sebaliknya nih, kalau misalkan kolom kapiler dia tuh mengacu pada kolom yang fase diamnya itu dilapisi pada permukaan bagian dalam. Tadi juga udah saya bahas kalau misalkan kolom kapiler itu tidak diisi secara penuh kan, tidak diisi secara penuh dengan fase diam. Kemudian apa tuh persamaan dari kolom kapiler dan kolom kemas? Nah, persamaannya itu adalah kolom kemas dan kolom kapiler ini adalah dua jenis fase diam dalam pemisahan kromatografi. Kemudian kedua-duanya ini juga dapat digunakan dalam kromatografi gas. Kemudian yang ketiga itu selain yang ketiga ini
fungsi utama kedua kolom ini tuh adalah untuk menahan si komponen-komponen campuran yang akan dipisahkan dalam kolom tersebut. Nah, oleh karena itu, kolom ini menyediakan media untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran. Jadi tujuan kita untuk mengecek, untuk menggunakan instrumen itu adalah untuk memisahkan senyawa-senyawa yang ada pada sampel. Jadi kedua-dua kolom kapiler dan kolom kemas ini tujuan utamanya itu sama, yaitu untuk memisahkan komponen-komponen yang ada dalam campuran tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan fase diam dari gas kromatografi. Nah, fase diam ini adalah komponen-komponen yang harus mempunyai koefisien yaitu berbeda-beda. Kemudian sampelnya itu juga harus mempunyai kelarutan yang cukup tinggi. Kemudian fase diamnya itu tidak boleh meleleh pada suhu analisis dan stabil pada pemanasan. Kemudian fase diam yang digunakan itu 2-30%. Kemudian semakin banyak fase diam yang digunakan, maka semakin baik pemisahan dan semakin lama waktu retensi. Kemudian fase diam itu berupa senyawa polimer dengan polaritas yang berbeda-beda pula. Nah, setelah ini kita akan menjelaskan tentang pemilihan dari fase diam. Nah, pemilihan fase diam ini berdasarkan dengan polaritas sampel dan titik leleh juga titik didih dari sampel yang akan kita cek gitu. Kemudian suhu maksimum analisisnya itu adalah 30 derajat Celcius di bawah suhu maksimum fase diam. Suhu maksimum fase diamnya itu dapat dilihat pada tabel di slide selanjutnya. Nah, pemisahan komponen-komponen sampel dengan menggunakan cara gas kromatografi ini terjadi dengan 2 tahap. Kemudian perbedaan titik didih antar komponennya juga kita harus memperhatikan ya, perbedaan titik didih antar komponen tersebut. Kemudian yang terakhir, pemisahan akan dilakukan oleh kolom. Jika komponen-komponen sampel mendidih bersamaan, kolom polar akan menahan kolom polar juga. Nah, jadi detektor ini tuh ada 2, yaitu detektor integral dan detektor diferensial. Untuk detektor integral itu, detektor ini tuh dapat memberikan suatu pengukuran setiap saat dari jumlah total bahan yang dielusinya itu telah melewatinya sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian detektor diferensial ini tuh detektor diferensial itu akan menghasilkan kromatografi familiar yang terdiri dari puncak-puncak dan bukan langkah-langkah. Jadi pada detektor diferensial ini tuh dibagi menjadi 2 kelas besar, yaitu detektor yang mengukur konsentrasi zat terlarut dengan menggunakan beberapa sifat fisik dari aliran gas buangan. Kemudian yang kedua ada detektor yang merespons secara langsung zat terlarut, dengan demikian berarti mengukur laju alir masanya. Kemudian dapat kita lihat bahwa pada detektor integral ini hasil dari kromatogramnya itu akan berbentuk seperti ini. Kemudian kalau diferensialnya itu dalam bentuk puncak-puncak, maka setiap puncak ini maka senyawanya itu atau komponen-komponennya itu berarti berbeda.
Jadi dari puncak-puncak inilah kita dapat menentukan senyawa apa yang ada pada sampel tersebut. Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis dari detektor. Nah, pada gambar ini atau flame ionization detektor atau FID, detektor FID yang sering disebut dengan detektor FID ini umumnya itu sensitif terhadap senyawa-senyawa organik. Kemudian kalau detektor flame thermionic detektor atau sering disebut dengan FTD, detektor FTD atau NPD. Nah, detektor ini tuh sensitif terhadap senyawa fosfor organik dan nitrogen organik, biasanya digunakan untuk analisis pestisida dan produk medikal. Kemudian selanjutnya ada detektor elektron capture atau ACD, sering disebut dengan detektor ACD. Nah, detektor ACD ini sangat sensitif terhadap senyawa-senyawa halogen dan logam organik, biasanya untuk analisis pestisida organoklorin. Kemudian ada flame photochromic detector atau FPD. Nah, detektor FPD ini juga sensitif terhadap senyawa fosfor organik. Tidak dengan organik aja, dia juga sensitif terhadap senyawa sulfur dan timah. Nah, biasanya itu detektor ini tuh digunakan untuk analisis pestisida dan flavor. Kemudian ada thermal conductivity detector atau detektor TCD. Nah, detektor ini tuh dia mendeteksi semua senyawa yang memiliki perbedaan bahan dengan gas pembawa. Nah, kemudian pada slide sebelah ini adalah gambar dari detektor. Nah, dapat kita lihat bahwa alat detektor ini adalah sebagai berikut seperti yang pada gambar. Di sini pada layar ini bisa kita lihat bagaimana kromatogram yang dihasilkan dari pengukuran dengan menggunakan gas kromatografi tersebut. Nah, di sini adalah hasil contoh pemisahan. Nah, pada gambar ini tuh ada sampel A dan B. Nah, pada sampel A dan B, kemudian di sini adalah Packard column, kemudian ini pengukuran TO. Nah, pada pengukuran TO itu gas A dan B itu masih dalam bentuk menyatu, belum terpisah. Kemudian pada T2 itu senyawa A dan B sudah terlihat perbedaannya. Kemudian pada T2 itu pemisahan A dan B itu sudah sangat terlihat. Kemudian pada T3 itu sudah dapat dilihat bahwa sampel yang mengandung senyawa A dan B itu, yang A-nya itu sudah di bawah, sudah keluar. Kemudian untuk T4 di sini T4 sudah terlihat bahwa senyawa A itu sudah keluar ya, tertinggallah senyawa B. Pada T3 itu senyawa A sudah sempurna keluar. Nah, dapat dilihat pada kromatogram ini untuk T3 itu kita dapat melihat bahwa si kromatogram sampel senyawa A ini pada T3, kemudian pada T4 itu senyawa B. Nah, pada gambar ini adalah hasil dari analisis dengan menggunakan gas kromatografi. Nah, hasilnya itu dalam bentuk kromatogram. Nah, dapat dilihat senyawa-senyawanya itu setiap puncak ini berarti senyawanya itu berbeda. Seperti pada daftar ini, kalau misalkan
Nomor 1 itu ada etilen glikol, glikol monomethyl ether. Kemudian yang kedua itu ada etilen glikol monotil ether. Kemudian untuk yang ketiga dan keempat itu ada 1,3 propanol. Nah, di sini yang ketiga dan keempat ini sama ya senyawanya. Kemudian untuk yang kelima itu ada 2,5 butanediol. Kemudian pada puncak 6 itu ada 1,3 butadiol. Kemudian pada puncak 7 terdapat etilen glikol monobutil ether. Kemudian pada puncak 8 dan 9 ini terlihat menyatu ya kromatogramnya, tapi untuk dari data ini pada puncak 8 itu dietilen glikol monomethylen ether. Kemudian pada puncak 9 itu terdapat 1,4 butanediol. Kemudian pada puncak 10 itu terdeteksi adanya dietilen glikol monoethyl ether. Kemudian pada puncak 11 dapat kita lihat terdapat dipropilen glikol. Kemudian pada puncak 12 1,5 pentanediol. Pada puncak 13, nah puncak 13 ini kita mendapatkan 1,6 heksanediol. Ya, pada puncak 14 dan 15 ini, puncak 14 dan 15 juga puncaknya seperti menyatu ya. Tapi dapat kita lihat bahwa 14 itu 1,7 heptanediol, sedangkan pada puncak ke-15 itu terdapat dietilen glikol monobutil ether. Kemudian pada puncak 16 terdapat 1,8 oktanediol. Pada puncak 17 1,9 nonanediol. Kemudian puncak 18 itu ada etilen glikol, dan puncak 19 ada 1,10 desanediol. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata pada saat saya presentasi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.